Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Peribahasa pernah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Yang artinya, cinta kasih anak kepada ibu tidak sebesar cinta kasih ibu kepada anak. Jadi, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu, dilancarkan rezekimu, dan dimudahkan segala usahamu ya sobat. Dan ini dia, Ibu. Film ini bercerita tentang seorang ibu pembunuh bayaran yang sangat mematikan, dengan identitasnya yang sangat sulit untuk diketahui. Ia telah lama mengisolasikan diri untuk menghindari bayang-bayang masa lalunya, dan menjalani hidup yang jauh dari kata membunuh. Tetapi, mereka menemukan kelemahan utamanya, yaitu seorang putri semata wayangnya, yang telah lama ia tinggalkan bersama dengan rekannya yang lain. Dan untuk menyelamatkan putrinya dari bahaya, ia pun akhirnya keluar dari bayang-bayang masa lalunya dan kembali melakukan aksi brutal untuk menyelamatkan nyawa sang putri. Film ini dibintangi oleh idola saya Jennifer Lopez, disutradarai oleh Niki Caro dan Misha Green sebagai penulis. Film ini telah dirilis pada tanggal 12 Mei 2023 kemarin ya sobat, dan untuk full movie-nya sudah bisa langsung ditonton di Netflix. Pokoknya film ini sangat recommended untuk kalian tonton. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu tolong tekan tombol like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku untuk keluar dari zona beban keluarga ya sobat. Hehehe. Beritahu para musisi untuk memainkan musik karena pertunjukan akan segera dimulai. Jangan khawatir Shifu, aku akan menguasai kedamaian sejati. Di rumah aman FBI, para agen rahasia sedang mewawancarai seorang informan untuk mendapatkan informasi tentang Hector Alvarez dan Adrian Lovell. Mereka berdua adalah mafia pemasok senjata ilegal. Sedangkan gadis yang sedang diwawancarai adalah perantara bagi transaksi bisnis mereka. Ia adalah Jennifer, pemeran utama dalam film ini. Pada saat wawancara sedang berlangsung, tiba-tiba semua agen rahasia yang ada di sana mati tertembak oleh orang misterius. Sehingga hanya menyisakan Jennifer bersama dengan salah satu agen rahasia yang bernama Cruz. Keadaan semakin genting. Tak lama kemudian, Cruz juga terkena tembakan di bagian dadanya. Jennifer memberikan pertolongan pertama kepada Cruz dengan cara menutup lukanya menggunakan lem dan merakit bom molotov sebagai jebakan. Jennifer bersembunyi di dalam kamar mandi menunggu kedatangan orang misterius itu. Dan ternyata, orang misterius itu adalah Adrian. Jennifer berhasil menembak tangan Adrian. Dan karena yang ditembak adalah tangannya tapi bukan kepalanya, sehingga ia masih bisa melakukan perlawanan dengan menikam Jennifer yang sedang mengandung. Tapi tak lama kemudian, bom molotov rakitan Jennifer sebelumnya berhasil meledak dan membakar Adrian. Mampus, mamam tuh bom. Di sebuah rumah sakit, Jennifer dan kandungannya berhasil diselamatkan. Akan tetapi, ia harus kehilangan hak asuh atas anaknya sendiri, demi keselamatan anak yang tak berdosa itu. Karena Hector dan Adrian akan terus mencari mereka. Dan karena Jennifer sadar kalau ia tidak bakalan bisa menjamin keselamatan putrinya, sehingga ia pun menemui Cruz untuk menitipkan dan menjaga sang buah hatinya. Jennifer pergi ke tempat yang jauh untuk mengasingkan diri. Dan di masa pengasingannya, ia terus berlatih dan mempertajam kemampuannya untuk melindungi sang anak jika sewaktu-waktu ia berada dalam bahaya. 12 tahun kemudian, mantan rekan kerja Jennifer yang bernama John datang untuk memberikan surat kepada Jennifer. Tapi surat yang diterima Jennifer kali ini berbeda dengan surat yang ia terima setiap tahunnya. Yang kalau biasanya ia menerima surat yang berisi foto ulang tahun anaknya, tapi kali ini ia malah menerima surat yang berisi waktu dan tempat lokasi pertemuan dengan seseorang yang mengisyaratkan kalau anaknya sedang berada dalam bahaya. Jennifer yang sudah berada di tempat pertemuan dijemput oleh Cruz. Dan tanpa banyak basa-basi, Jennifer langsung bertanya tentang keadaan anaknya yang bernama Zoe. Untuk saat ini, Zoe masih baik-baik saja. Akan tetapi,
pada saat agen rahasia menyergap persembunyian anak buah Hector, mereka menemukan foto Zoe ada di sana, yang berarti kalau Zoe sedang berada dalam bahaya. Keesokan harinya, Jennifer mulai mengawasi Zoe dari kejauhan untuk memastikan anak sematawayangnya itu tetap aman. Akan tetapi, pada saat Zoe sedang asik bermain di taman, Jennifer melihat kedatangan mobil yang mencurigakan, dan salah satu pembunuh bayaran dengan julukan Tarantula sudah sedari tadi berada di sana. Mengetahui kalau Zoe sudah mulai berada dalam bahaya, ia pun mulai beraksi untuk membantai satu persatu penjahat itu menggunakan senjata andalannya. Namun sialnya, pada saat Jennifer ingin menyelamatkan Zoe, ternyata bidikannya terhalang oleh sebuah bus, sehingga Zoe berhasil diculik dan dibawa kabur oleh Tarantula. Pembunuh bayaran itu mengetahui keberadaan Jennifer dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Jennifer. Dan karena kejadian itu, polisi mulai berdatangan untuk menangkap Jennifer. Akan tetapi, ia masih bisa lolos karena Cruz datang tepat waktu untuk menjemputnya. You knew this was coming. Keesokan harinya, Jennifer dan Cruz terbang ke Kuba untuk memulai misi mencari Zoe. Tapi tanpa diduga, mereka berdua melihat Tarantula berada di sebuah klub. Awalnya, Jennifer berhasil menangkapnya. Tapi karena anak buahnya tiba-tiba membantu, sehingga Tarantula bisa melarikan diri. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, Jennifer dan Cruz berhasil menangkap Tarantula. Dan pada saat diinterogasi, Tarantula awalnya tidak mau buka mulut. Tapi setelah dihajar, dipukul, disiksa berkali-kali, akhirnya ia mau mengatakan kalau Zoe berada di perkebunan Evila yang dijaga ketat oleh anak buah Hector. Jennifer tentunya mengetahui kalau itu adalah perangkap. Tapi ia tidak peduli dengan itu semua. Asalkan Zoe bisa selamat, ia akan tetap pergi ke sana. Tapi ketika Jennifer hendak pergi dari tempat itu, si goblok Tarantula ini malah menghina Zoe, sehingga mengakibatkan Jennifer murka dan langsung menghabisinya dalam sekejap mata. Di sebuah tempat penginapan, Jennifer membantu Cruz untuk mengobati lukanya. Dan pada kesempatan itu, Cruz bertanya kepada Jennifer, kenapa ia bisa berhubungan dengan Hector dan Adrian. Jennifer menjelaskan, semua ini berawal di Afghanistan. Pada saat dia masih menjadi tentara pasukan khusus, ia direkrut oleh atasannya, yaitu Adrian, untuk ikut bergabung ke dalam kelompok mafia yang ia bentuk di tengah misi yang mereka jalankan di Afghanistan. Kelompok mafia ini menjalankan bisnis di bidang perdagangan senjata ilegal. Dan alasan Jennifer setuju bergabung dengan mereka karena kebutuhan dana pensiun dan ikatan asmara antara ia dengan Adrian. Singkat cerita, Jennifer juga terlibat hubungan asmara dengan Hector tanpa sepengetahuan Adrian, hingga akhirnya ia hamil. Seiring berjalannya waktu, Jennifer mulai curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan Adrian dan Hector darinya. Lalu, secara diam-diam Jennifer mulai mencari tahu tentang kecurigaannya. Sampai akhirnya ia mengetahui sebuah fakta. Kalau Adrian dan Hector tidak hanya menjalankan bisnis senjata ilegal, tapi juga perdagangan manusia. Jennifer yang pada dasarnya masih memiliki hati nurani, akhirnya melaporkan kepada FBI dengan imbalan keringanan hukuman. Lalu, Cruz bertanya kepada Jennifer, kalau Zoe sebenarnya anak siapa? Jennifer menjawab dengan santainya, kalau Zoe bukanlah anak Adrian ataupun Hector, tapi anakku, katanya. Setelah perbincangan itu, mereka kembali melanjutkan misi. Jennifer dan Cruz mengatur rencana untuk membantai satu persatu anak buah Hector yang ada di sana. Cruz mematikan semua arus listrik yang ada di rumah itu, sedangkan Jennifer masuk ke dalam untuk menyelamatkan Zoe.
berhasil diselamatkan dan diserahkan kepada Cruise. Sedangkan Jennifer akan kembali masuk untuk membunuh Hector. Jennifer berhasil membunuh Hector dan merobek perutnya seperti merobek kertas. Setelah berhasil menyelamatkan Zoe, Jennifer dan Cruise akan mengantar Zoe kembali ke rumah menemui orang tua angkatnya. Namun, Zoe sepertinya masih ketakutan melihat Jennifer dan belum yakin kalau ia adalah orang tua kandungnya. Di perjalanan, Zoe mencoba browsing cara menemukan ibu kandung karena ia masih penasaran apakah Jennifer benar-benar ibu kandungnya atau tidak. Singkat cerita, Jennifer sempat singgah sebentar di warung Kang Samsul untuk membelikan sesuatu kepada Zoe. Namun, di saat ia memberikan benda itu kepada Zoe, Jennifer terlihat canggung di depan Zoe. Zoe juga sempat bertanya kepada Jennifer, "Are you my mother? Apakah kamu ibuku?" Jennifer dengan berat hati mengatakan, "Bukan, aku bukan ibumu." Semua itu dilakukan Jennifer demi kebaikan Zoe, agar ia bisa menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Cruise dan Zoe melanjutkan perjalanan pulang tanpa Jennifer. Yang sebenarnya, Jennifer tampak sangat sedih karena harus berpisah lagi dengan anak kandungnya. Pagi pun tiba. Zoe dan Cruise yang sudah hampir sampai di rumah, tiba-tiba salah satu mobil anak buah Adrian menabrak mobil mereka. Adrian tidak bermaksud untuk membunuh Zoe, melainkan ingin menjadikannya sebagai umpan untuk membalas dendam kepada Jennifer. Dan benar saja, Jennifer tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan anak semata wayangnya. Tapi sialnya, Cruise harus mati di tangan Adrian. Melihat anaknya berada dalam bahaya, Jennifer melemparkan sebuah korek ke bawah mobil yang mengalami bocor bensin, sehingga ia dan Zoe berhasil kabur dari tempat itu. Di perjalanan, Jennifer dan Zoe singgah di rumah makan Teh Yuli untuk makan dan istirahat sejenak. Dan karena keberadaan Zoe belum begitu aman, sehingga ia pun memutuskan untuk membawa Zoe ikut bersamanya ke Alaska sampai keadaan betul-betul aman. Dan Jennifer juga menelpon orang tua Zoe untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi dan akan mengembalikan Zoe kepadanya sampai keadaan betul-betul aman. Jennifer dan Zoe berangkat ke Alaska menggunakan mobil. Tapi sebelum menuju tempat tinggal Jennifer, ia menyempatkan diri mampir ke toko John untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jennifer dan Zoe melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di rumah, Jennifer langsung mengajak Zoe berburu rusa untuk menu makan malam nanti. Namun, Zoe yang memiliki hati lembut tidak tega melihat ibunya menembak salah satu rusa tanpa rasa kasihan. Sehingga ia tidak mau makan rendang rusa dan sate kelinci buatan ibunya. Keesokan harinya, di saat matahari mulai menyambut pagi, Jennifer mengajak Zoe untuk keluar dan mulai mengajarinya mengemudi dan cara bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Shoot. Agar kelak, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus mengharapkan orang lain. Setelah selesai latihan, Zoe bermain dengan anak serigala kutub. Tapi sialnya, induknya datang dan langsung mengejar Zoe. Kemudian, Jennifer menembakkan peluru garam untuk menakuti induk serigala itu. Beberapa minggu pun telah berlalu, tapi hubungan antara Jennifer dan Zoe masih tetap renggang karena Zoe ingin pulang ke rumahnya. Dan yang paling utama, Jennifer belum mau mengakui kalau ia adalah ibu kandung Zoe. Semua itu dilakukan oleh Jennifer karena menurutnya Zoe akan lebih aman jika ia tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Setelah pertengkaran itu, lama-kelamaan hubungan mereka berdua mulai membaik. Dan Zoe mulai bisa menerima keadaannya yang sekarang. Di sini, Jennifer juga memberikan sebuah belati lipat kepada Zoe untuk melindungi diri ketika berada dalam bahaya. Hari demi hari pun berlalu. Jennifer terus melatih kemampuan Zoe dalam menembak dan membuat ranjau rakitan untuk berburu rusa. Keesokan paginya, ketika Jennifer terbangun dari tidurnya, ia tidak melihat keberadaan Zoe ada di sana. Jennifer pun sontak panik dan langsung mencari Zoe ke hutan. Ternyata
Joey sedang asik bermain bersama 3 serigala kecil. Salah satu anak serigala itu menggigit tangan Joey. Jennifer yang panik pun langsung membawa Joey ke klinik terdekat. Di sana, Jennifer lupa memberitahu Joey agar tidak memberikan data diri aslinya kepada dokter, supaya keberadaan mereka tidak terlacak oleh Adrian dan anak buahnya. Dan karena semua itu sudah terlambat, Jennifer pergi menemui John untuk membantunya menjaga Joey. Selagi Joey dititipkan kepada John, Jennifer akan berusaha keras untuk membantai Adrian beserta antek-anteknya. Joey tampak terlihat kecewa ketika mengetahui kalau Jennifer akan meninggalkannya bersama John. Tapi rasa kecewa itu seketika berubah ketika ia membaca surat yang diberikan Jennifer kepada John sebelumnya. Di surat itu tertulis permintaan maaf Jennifer kepada Zoe dan sebuah pengakuan kalau Zoe adalah anak kandungnya. Setelah membaca surat tersebut, Zoe diam-diam kabur dari rumah John dan menyusul sang ibu untuk membantunya melawan para penjahat. Sementara di sisi lain, Adrian dan anak buahnya telah tiba di kediaman Jennifer. Tapi ia melarang anak buahnya untuk membunuh Jennifer, karena ialah yang akan membunuh Jennifer menggunakan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, sebagian anak buah Adrian terkena ranjau yang telah dipasang Jennifer dan Joey sebelumnya. Pada saat mereka fokus kepada ranjau, diam-diam Jennifer menghabisi mereka satu persatu. Di sisi lain, Adrian mengikat sebuah ranjau ke jet ski dan mengarahkannya ke rumah Jennifer sebagai tanda ancaman. Setelah itu, Adrian mendapatkan info dari anak buahnya tentang keberadaan Joey. Mendengar itu, ia pun memutuskan untuk menangkapnya. Di waktu yang bersamaan, Jennifer telah menyamar menjadi anak buah Adrian dan mengikuti mereka dari belakang. Jennifer membantai mereka satu persatu dan berhasil membawa Zoe ke pos tempat latihan mereka menembak. Jennifer akan bertugas sebagai penembak, sedangkan Zoe akan mengintai pergerakan lawan. Now. Setelah mereka merasa aman, tiba-tiba Adrian membidik kepala Zoe dari jauh dan mengancam Jennifer agar segera menemuinya. Kalau tidak, maka Zoe akan dibunuh. Dan selagi dirinya turun menemui Adrian, Jennifer menyuruh Zoe untuk melarikan diri. Sesampainya di bawah, Jennifer dan Adrian langsung baku hantam. Ketika Jennifer dan Adrian sedang baku hantam di bawah, Zoe berusaha menembak Adrian dari kejauhan. Tapi hal itu langsung disadari oleh Adrian dan membuat Jennifer sebagai tameng. Dan karena tembakan Zoe tersebut, membuat Jennifer dan Adrian tergelincir ke bawah. Namun sialnya, Jennifer terbentur batu dengan sangat keras, sehingga mengakibatkan ia tidak sadarkan diri. Zoe berusaha mendekati ibunya, tapi tiba-tiba ditangkap oleh Adrian dan hendak membawanya pergi. Jennifer yang keburu sadar mencoba menembak Adrian dari jarak jauh. Karena kemampuan dan keterampilannya dalam menggunakan sniper, Adrian pun dapat dibuat modar seketika. Setelah kematian Adrian, mereka dapat hidup dengan normal tanpa ada yang harus ditakutkan lagi. Di akhir film, Zoe diantarkan kembali ke orang tua angkatnya. Namun Jennifer pun memutuskan untuk tinggal di kota itu, agar bisa lebih dekat lagi dengan putri kandungnya. Film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita film The Mother. Film ini adalah salah satu gambaran tentang kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi jangan durhaka terhadap ibu ya sobat. Saya Mr. Bobang mewakili tukang tidur di seluruh galaksi, mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya ya. See you.